Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jumpa lagi kita lanjutkan belajar akidah akhlak yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, ayo bertobat adalah tema kita kali ini. Pertanyaannya, apa syarat-syarat supaya taubat kita diterima, dan bagaimana cara kita bertaubat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Bersama Nur Habib Mustafa, inilah pembahasan selengkapnya. Baik, kita awali dengan melihat kompetensi yang harus dikuasai oleh Anda semua, yaitu yang pertama nanti kita akan 1.3, yaitu menghayati pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Kemudian nanti akan menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang taubat. Yang ketiga, menganalisis hakikat, syarat-syarat dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Ini poin kita yang akan kita fokuskan di poin ketiga, dan juga poin yang keempat, menyaksikan hasil analisis tentang hakikat, syarat-syarat kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Baik, kita saksikan dulu. Ini peta konsepnya, bisa disaksikan, yaitu pertama kita akan bahas pengertian taubat, kemudian hakikat taubat, syarat-syarat taubat, kedudukan dan keutamaan taubat. Yang mana dari 5 item kegiatan ini, pemahaman 5 item ini diharapkan nanti akan muncul sebuah sikap jujur dan sikap tanggung jawab sebagai cerminan siswa madrasah. Oke, kita lanjut, kita mulai untuk pengertian taubat. Pengertian taubat berasal dari bahasa Arab tawaba, yang maknanya adalah kembali kepada Allah. Jadi bertaubat itu artinya kembali dari dosa, berpaling dan menarik diri dari dosa-dosa, dan bertaubat mohon ampun kepada Allah. Kemudian secara syar'i adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, kemudian menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, lanjut bertekad kuat untuk tidak mengulangi dan memperbaiki kembali amal-amal yang negatif menjadi amal-amal yang baik. Itu secara syariah. Kemudian hakikat taubat. Apa sih hakikat taubat? Hakikat taubat itu adalah perasaan hati yang menyesal pernah melakukan perbuatan maksiat yang telah terjadi. Kemudian dia mengarahkan hati kepada Allah pada sisa-sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Itu adalah hakikatnya taubat. Jadi penyesalan pernah melakukan hal yang negatif kemudian diganti dengan perbuatan yang positif. Itu hakikatnya. Kemudian syarat-syarat taubat itu apa? Syarat-syarat taubat adalah kita cuplik dulu, kita lihat dulu pendapat Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang dilakukan ketika orang bertaubat itu adalah harus segera, tidak boleh ditunda. Ya, Ibnu Qayyim sekali lagi mengatakan yang namanya taubat harus segera dilakukan, tidak usah ditunda-tunda. Sebagaimana disampaikan, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib. Kenapa? Segera dilakukan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Apakah akan masih tetap hidup atau kemudian ajal menjemput, kita semua tidak tahu. Maka taubat jangan ditunda-tunda. Kita lanjut. Kemudian syarat-syarat taubat, yang pertama Islam, ya, orang Islam. Kemudian yang kedua adalah menyesali, ya, karena itu yang paling penting. Setelah kita melakukan salah harus disesali. Kemudian yang berikutnya, yang C, kita mengakui kesalahan, menyadari kesalahannya. Itu yang ketiga. Yang D, kita harus ikhlas. Melakukan taubat harus dilakukan dengan ikhlas, tidak atas kepentingan apapun dan tidak ada tendensi apapun. Itu adalah syarat taubat. Selanjutnya syarat taubat yang poin E, yaitu memohon ampun kepada Allah, kemudian dengan cara memperbanyak istighfar. Yang poin F, nanti kita berjanji tidak akan mengulangi
apa yang sudah pernah dilakukan. Berikutnya nanti yang G adalah menutupi kesalahan atau mengganti kesalahan-kesalahan yang lalu dari sifat-sifat tercela diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu yang harus dilakukan. Kemudian poin H adalah masa taubat sebelum ajal di tenggorokan kita. Kemudian syarat yang nomor I atau huruf I adalah memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah beristighfar setiap hari. Bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat, itu yang dilakukan Rasulullah. Kemudian yang poin C, jika dosa berhubungan dengan orang lain maka harus ada pernyataan bebas dari pihak yang dirugikan. Kalau ada salah dengan sesama, harus ada pernyataan minta maaf dan ada pernyataan pemberian maaf dari orang lain atau sesama dari kita. Bahwa untuk taubat yang harus dilakukan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ada yang pertama menyesal, kemudian meninggalkan kesalahan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu. Berikutnya adalah kedudukan. Lalu bagaimana kedudukan taubat? Ya, langkah awal dan langkah akhir seorang hamba keduanya sangat penting. Itu kedudukan taubat. Jadi langkah awal sebelum dan langkah akhir sesudah itu sangat penting. Keduanya sangat penting. Itu sebagaimana kita kutip dari Ibnu Qayyim yang menjelaskan, nanti bisa dicek pada buku materinya. Kemudian taubat yang sungguhnya itu adalah yang bagaimana? Taubat yang sungguhnya adalah taubatan nasuha. Apakah itu? Yaitu taubat yang meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Jadi bukan taubat istilah Jawanya yang kapok lombok, ya. Begitu pedasnya hilang kembali lagi, tidak seperti itu. Jadi taubatan nasuha itu adalah meninggalkan dosa, kemudian meninggalkan dosa yang sudah dilakukan, kemudian menyesali dan kemudian diganti dengan perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik. Keutamaan taubat, apa sih keutamaan taubat itu? Orang yang taubat nanti akan meraih kecintaan Allah. Kalau kita mau bertaubat, insya Allah Allah akan mencintai kita. Kemudian dari taubat kita, yang poin berikutnya adalah sebab akan meraih keberuntungan. Jadi kita akan mendapat keberuntungan dari Allah karena kita mau bertaubat. Yang berikut sebab diterimanya amal dan turunnya ampunan atas segala kesalahan. Itu adalah keutamaan orang taubat. Ya, itu. Berikutnya adalah apa saja keutamaan yang berikut kita ikuti adalah segera kita bertaubat, terlebih pada situasi pandemi saat ini. Mari semakin mendekat pada Allah. Situasi pandemi yang luar biasa ini, tentu kita jangan sampai berputus asa. Kita harus selalu berdoa pada Allah, istighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, semoga segera diberikan ketuntasan menghadapi semua ini. Semua tidak lepas dari kodrat Allah. Karena itu kita harus selalu berdoa semakin mendekatkan kita kepada Allah. Berikutnya adalah ikhtiar lahir dan batin serta tawakal kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan ketika situasi kita bertaubat. Jadi taubatnya harus seperti itu. Akhirnya, baik sampan dengan terkasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.